Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Maaf kalau gambar dan narasi tidak sesuai karena ini adalah alur cerita dan bukan film aslinya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kota Kekaisaran terletak di timur Provinsi Great di Solatin. Kota Kekaisaran dan Kota Lin kebetulan juga saling berhadapan. Meskipun Kota Lin dikenal memiliki skala yang sama dengan Kota Kekaisaran, namun sampai tingkat tertentu, yang pertama masih lebih rendah dibandingkan dengan yang terakhir. Bagaimanapun, klan Lin masih harus menghormati penguasa Kekaisaran yang besar dan hanya klan yang bijaksana yang bisa bertahan. Terlepas dari itu, baik itu keluarga Kekaisaran, klan Lin, 3 klan besar lainnya, atau sekte terkemuka di Kekaisaran yang besar, semuanya memandang pertempuran benih dengan sangat penting. Itu karena semua orang tahu pentingnya kualifikasi untuk perang 100 Kekaisaran. Siapapun yang berhasil dipilih oleh sekte-sekte super itu dalam perang 100 Kekaisaran, tidak hanya orang itu yang akan diberi hadiah besar, tetapi klannya dan bahkan Kekaisaran yang besar juga akan diberi hadiah. Dalam sejarah Kekaisaran Greatian, tidak ada klan yang kekuatannya tidak melonjak drastis setelah anggotanya dipilih oleh sekte-sekte super itu. Kabarnya, salah satu dari 3 sekte besar di Kekaisaran yang besar, sekte Luo Surgawi, dulunya adalah klan yang tidak dikenal beberapa ratus tahun yang lalu. Namun, di masa lalu, klan kecil ini menghasilkan seorang jenius yang luar biasa, yang akhirnya memenangkan tempat dalam pertempuran Benin dan memenuhi syarat untuk perang 100 Kekaisaran. Yang terpenting, kejeniusan ini juga menampilkan performa hebat dalam perang 100 kerajaan, dan akhirnya, dia dipilih oleh satu sekte super. Sejak hari itu, dan seterusnya, kekuatan sekte Luo Surgawi meningkat secara tiba-tiba dalam beberapa ratus tahun. Sekte Luo Surgawi menjadi salah satu dari 3 sekte besar di Kekaisaran yang besar dan kekuatannya pasti sebanding dengan 4 keluarga besar. Oleh karena itu, ini menunjukkan betapa pentingnya pertempuran Benin bagi faksi-faksi ini. Faksi-faksi ini pasti akan mengirimkan kejeniusan mereka yang sebenarnya untuk memenangkan penempatan dengan sukses. Jenius ini adalah anggota generasi muda terbaik di Kekaisaran yang besar. Orang-orang ini telah membedakan diri mereka dari puluhan juta orang. Bahkan bagi Lindon, mengalahkan semua talenta ini dan ditempatkan di antara 5 posisi terakhir akan menjadi tugas yang menegangkan. Dibandingkan dengan pertempuran Benin, pertemuan klan hanyalah permainan anak-anak. 2 hari dihabiskan untuk melakukan perjalanan dari kota Lin ke kota Kekaisaran. Dalam 2 hari ini, Lindong juga memperoleh semua informasi mengenai pertempuran Benin. Dari informasi ini, dia tahu bahwa semua sekte dan klan yang kuat di Kekaisaran yang agung telah mengirimkan pejuang terbaik generasi muda mereka. Namun, menurut Lin Fan, ada 5 faksi yang perlu dia khawatirkan: keluarga Kekaisaran, klan Wang, dan 3 sekte terkuat di Kekaisaran yang besar, sekte Luo Surgawi, lembah kesedihan besar, dan sekte Raja Barbar. Bakat yang dimiliki oleh 5 faksi besar ini sama menakutkannya dengan Lin Langtian. Kali ini, sepertinya pertempuran Benih benar-benar akan menjadi perang yang menakutkan. 2 hari kemudian, Lindong dan rombongan Lin Clan akhirnya mencapai kota Kekaisaran dengan lancar. Mereka kemudian beristirahat di kota Kekaisaran selama 3 hari. Selama 3 hari ini, Lindong secara kasar mengalami kemegahan dan prestis kota Kekaisaran yang legendaris. Namun, setelah mencapai hari ketiga, waktu untuk bersantai akhirnya berakhir. Saat Lindong melihat Lin Fani, yang wajahnya tiba-tiba terlihat tegang dan mengesankan, dia tahu bahwa pertempuran Benih akan segera dimulai. Dalam 3 hari ini, telah ada kedatangan rombongan yang terus-menerus dari berbagai sekte terkemuka Kekaisaran yang besar ini, pada gilirannya memicu suasana di kota Kekaisaran. Meskipun pertempuran Benih adalah urusan internal, berita tentang masalah ini masih menyebar luas dan jauh. Siapapun yang menghitung dapat menebak bahwa selain pertempuran Benih legendaris Kekaisaran yang besar, apalagi yang bisa bertanggung jawab atas masuknya sekte besar dari berbagai provinsi dan wilayah yang tersebar di seluruh Kekaisaran. Saat berita menyebar, itu tidak diragukan lagi menjadi topik terpanas di seluruh kota Kekaisaran. Secara instan, semua orang mendiskusikan tentang pertempuran Benih dengan semangat. Topik seperti klan atau sekte mana
yang akan memenangkan tempat muncul dalam diskusi pada saat yang sama. Informasi tentang setiap individu berbakat dari berbagai faksi sedang digali untuk membahas tentang kemampuan mereka. Prediksi kasar juga dibuat berdasarkan diskusi ini. Tidak peduli apa, Lin Dong tahu bahwa pertempuran Benit yang dianggap rahasia oleh Lin Fan telah beredar secara aktif di kota kekaisaran. Untuk perjalanan kali ini, Lin Fan tidak membawa banyak orang bersamanya. Dia hanya membawa Lin Dong, Lin Langtian, dan beberapa pejuang luar biasa ke istana kekaisaran. Pertempuran Beni akan berlangsung di tempat suci bagian dalam istana kekaisaran. Itu di bawah keamanan yang ketat dan hanya faksi-faksi kuat yang diizinkan mengakses. Tentu saja, ada juga batasan ketat pada jumlah orang yang diizinkan untuk mengakses tempat itu bagaimanapun. Itu adalah istana kekaisaran dan aturan harus diikuti dengan ketat. Pada saat Lin Dong dan rekan-rekannya mencapai tempat suci bagian dalam istana kekaisaran, sudah ada banyak rombongan. Lin Fan tidak terkejut dengan adegan ini. Dia kemudian memimpin Lin Dong dan rekan-rekannya untuk menempati kursi mereka. Pada saat inilah, Lin Dong punya waktu untuk mengamati arena di depannya. Ada aula yang monumental dan mengesankan. Namun, ada sesuatu yang membingungkan. Ada banyak lorong di sekitar aula, dan lorong-lorong ini menyediakan akses ke aula. Selama pertempuran Beni, semua orang akan menarik banyak. Undian yang diundi tidak menentukan lawan Anda, melainkan menentukan nomor urut jalan yang harus Anda masuki ke dalam aula. Begitu berada di dalam aula, lorong-lorong ini akan berkelok-kelok dan terjalin secara ekstensif. Menjelang akhir, akan ada 5 lorong yang tersisa dan mereka akan menyediakan akses ke aula utama. Hanya 5 individu yang dapat bertahan dari jalan setapak di aula yang akan keluar dari 5 lorong dan memenangkan tempat untuk berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan. Lin Fan berkata kepada Lin Dong sambil menunjuk ke aula yang menjulang tinggi. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lin Dong tiba-tiba menyadari dan mengamati sekelilingnya. Beberapa faksi telah tiba di tempat ini, dan dari aura mereka, semuanya tidak mudah untuk dihadapi. Namun, dia tahu salah satu dari mereka. Ada hingga 10 provinsi di kekaisaran yang besar. Mereka yang berhasil sampai di sini, setidaknya adalah penguasa sebuah provinsi. Kekuatan mereka jauh melebihi sakti yang mengerikan, sakti iblis besar dan lain-lain. Namun, di antara faksi-faksi ini, yang terkuat masih 4 klan besar, keluarga kekaisaran, dan 3 sekte besar. Oleh karena itu, lawan yang harus diwaspadai Lin Dong berasal dari faksi-faksi ini. Secara alami, seseorang tidak dapat mengecualikan kemungkinan kuda hitam, seperti saat satu individu muncul dari sekte Luo Surgawi beberapa ratus tahun yang lalu. Namun, kemungkinan kejadian seperti itu terjadi lagi sangat kecil. Lin Dong duduk dengan tenang di kursinya dengan kedua mata tertutup, mencoba untuk beristirahat. Namun, ini tidak berlangsung lama, karena dia tiba-tiba terbangun oleh suara memekakkan telinga di dekatnya. Beberapa sosok mulai muncul di platform terdekat. Tatapan Lin Dong mengikuti asal suara. Sementara itu, dia merasakan aura yang membatu dari sosok-sosok ini. Ada total 4 orang yang baru saja tiba. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan janggut putih. Wajahnya tenang, namun Lin Dong bisa merasakan aura kuat memancar dari tubuhnya. Aura ini menunjukkan individu yang lebih kuat daripada mereka yang berada di puncak tahap manifestasi, namun pada saat yang sama, tidak memiliki jarak yang kecil sebelum mencapai tahap nirvana. Setengah langkah menuju panggung nirvana, Lin Dong menyipitkan matanya sedikit. Penatua berambut putih ini adalah praktisi setengah langkah menuju nirvana. Stek aura semacam ini juga menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menerobos ke tahap nirvana selama dia memiliki cukup pil nirvana. Di tingkat keberhasilannya akan di atas 60%. Itu adalah pemimpin sekte Luo Surgawi, Liu Lu. Apakah Anda melihat pemuda berpakaian putih di belakangnya? Dia adalah pesaing kuat yang diharapkan untuk memenangkan tempat kali ini. Suara Lin Fan terdengar di telinga Lin Dong saat yang terakhir mengamati sesepuh berambut putih. Mendengar kata-kata ini, tatapan Lin Dong bergeser ke arah pemuda berpakaian putih di belakang sesepuh berambut putih. Pemuda ini tampak tampan dan halus, namun yang membuat Lin Dong tekan adalah aura pemuda itu berada pada tahap manifestasi tingkat lanjut. Pedang Luo Surgawi berpakaian putih, Du Yun. Lin Dong berseru, dalam perjalanan ke sini,
Lin Fan telah menceritakan kepadanya kisah-kisah tentang generasi muda sekte-sekte ini. Pedang Luo Surgawi berbaju putih adalah bakat luar biasa di antara generasi muda sekte Luo Surgawi. Dia adalah bakat luar biasa, yang tingkat permainan pedangnya telah mencapai kesempurnaan. Saat Lin Dong memperhatikan pemuda berpakaian putih dengan penuh perhatian, yang terakhir menoleh, seolah-olah dia merasakan sesuatu saat tatapannya bertemu dengan Lin Dong. Bayangan pisau tajam tapi tak berbentuk terbang melintasi. Bayangan pedang semacam ini tidak ditembakkan dengan sengaja oleh pemuda berpakaian putih, melainkan itu ditembakkan secara otomatis setelah level permainan pedang seseorang mencapai level yang luar biasa. Wajah Lin Dong tetap tenang dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Beberapa kaki sebelum mencapai tubuh Lin Dong, bayangan pedang pemuda berpakaian putih itu menghilang seolah-olah menabrak semacam penghalang tak terlihat. Energi mental menarik. Pemuda berpakaian putih bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum di wajahnya saat bayangan pedang menghilang. Duyun, jangan meremehkan pemuda itu. Jika saya tidak salah, dia adalah Lin Dong yang reputasinya mengguncang kekaisaran yang besar baru-baru ini. Bahkan Lin Lantian tidak bisa menanganinya. Kali ini, klan Lin sebenarnya memiliki dua jenius yang luar biasa, benar-benar membuat iri semua orang. Kata tetua berambut putih sambil melirik Lin Dong. Oi, jadi dia Lin Dong itu. Memang lawan yang tanggul. Pemuda berpakaian putih itu terkejut setelah mendengarnya. Segera, dia tersenyum ketika dia menjawab. Kecuali Anda kurang beruntung untuk bertemu dengannya, jangan mencari masalah. Kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan lagi setelah kami mendapatkan tempat. Tetua berambut putih itu mengingatkannya. Ya. Pemuda berpakaian putih itu menganggukkan kepalanya. Setelah memberi Lin Dong senyum tipis, dia kemudian menarik pandangannya. Lin Dong juga menarik pandangannya dengan rasa ratapan di hatinya. Setelah menyaksikan sejauh mana para genius ini, dia menyadari betapa kekurangannya dia di masa lalu. Orang-orang ini dilahirkan dengan keterampilan bawaan yang luar biasa dan dengan sumber daya dari sekte mereka. Mereka secara alami memperoleh prestasi luar biasa. Sebaliknya, Lin Dong harus memanjat sendiri ke tempat dia sekarang dan menanggung kesulitan sendirian dalam prosesnya. Dibandingkan dengan orang-orang ini, perjalanannya jauh lebih intens. Setelah kedatangan rombongan sekte Luo Surgawi, semakin banyak faksi mulai berdatangan. Gerakan sekecil apapun dari faksi-faksi ini dapat mengguncang seluruh kekaisaran yang besar. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik sebenarnya dari kekaisaran ini. Saat lebih banyak rombongan tiba, Lin Dong melihat dua sekte besar lainnya, sekte Raja Barbar dan Lembah Kesedihan Besar. Para peserta pertempuran benih dari dua sekte ini pasti sekuat pemuda berpakaian putih. Mereka adalah pesaing kuat untuk pertempuran benih. Sementara Lin Dong mengamati lawan-lawan ini, tidak jauh dari sana ada juga orang-orang yang mengamatinya. Apakah dia Lin Dong yang disebutkan Kang Zhu sebelumnya? Orang yang mengamati Lin Dong adalah seorang pemuda berjubah hitam. Dia cukup tampan, namun ada semburat kesombongan yang tak bisa disembunyikan di antara alisnya. Dia sepertinya tip pria yang berpikir dia jenius dan penuh dengan dirinya sendiri. Berdiri di samping pemuda itu, ada sosok cantik yang Lin Dong kenal. Dia adalah Huang Pujing dari klan Huangpo. Matanya serius saat dia menatap tepat di Lin Dong. Dia telah mendengar berita terbaru tentang Lin Dong dan dia tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir akan meningkat secara dramatis dalam setahun. Lagi pula, pada saat mereka berada di tablet kuno Great Wastelands, Lin Dong bahkan tidak memenuhi syarat untuk menantang Lin Lantian. Sekarang, dia sejajar dengan yang terakhir. Tidak bisakah kamu menyebut namanya dengan keintiman seperti itu? Sister Kang Zhu tidak tertarik padamu. Huang Pujing melihat pemuda di sampingnya dan merajut alisnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa jenius terkuat klan Huangpu mereka adalah sepupu gilanya. Di masa depan, saya pasti akan membedakan diri saya dalam perang 100 kekaisaran, dan ketika saat itu tiba, sekte super akan memilih saya untuk bergabung dengan barisan mereka. Pada saat itu, saya akan sepenuhnya memenuhi syarat untuk merayu Kang Zhu. Pemuda berjubah hitam itu terkekeh. Dia cukup kesal dengan sikap Huang Pujing, namun dia harus menanggungnya karena dia adalah putri dari pemimpin klan. Mari kita bicarakan setelah kamu memenangkan tempat di Battle of Shades. Lawan ini tidak mudah dihadapi. Huang Pujing berkata dengan dingin. Kali ini, saya benar-benar berharap berada di grup yang sama dengan anak itu.
Lindong, saya ingin menguji kemampuannya dan melihat apakah dia layak untuk disebutkan dalam napas yang sama dengan Kenisu, kata pemuda berjubah hitam acuh tak acuh sambil menatap Lindong dengan dengki. Kamu sebaiknya tidak memprovokasi Lindong dengan sengaja, seru Wang Pujing buru-buru. Mendengar apa yang dikatakan, pemuda berjubah hitam itu menggerutu. Dengan kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Di permukaan, dia menolak mengomentari pengingat Wang Pujing. Namun, dalam pikirannya, dia sudah mengambil keputusan. Jika dia bertemu Lindong kali ini, dia akan membiarkan Lindong mengerti bahwa hanya dia yang bisa berbicara tentang Ling Kengsu. Lindong berbalik, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan menatap pemuda berjubah hitam yang wajahnya sedingin es segara. Dia mengerutkan alisnya, karena dia tidak bisa mengingat dendam apa yang dia miliki dengan pemuda ini. Setelah tidak ada kesimpulan yang dibuat, Lindong menarik pandangannya. Tepat ketika dia bisa menutup matanya dan beristirahat, sinar cahaya keemasan yang sombong, disertai dengan gelombang tawa, tiba-tiba muncul di situs itu. Anggota klan Wang telah tiba. Saat dia mendengar kata-kata Lin Fang, sudut luar mata Lindong berkedip dan tatapannya beralih dengan cepat ke arah keributan. Dia sangat tertarik pada kejeniusan luar biasa klan Wang yang bahkan Lin Lantian tidak bisa tangani. Wang Xiong,